Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ghaib bi huquqillah madaqat illa wa farjahallah. Amma ba'd. Sadatinal alawin al-a'izzah, para habaib yang sama-sama kita muliakan, juga para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, jajaran takmir Masjid Khalilur Rahman. Mudah-mudahan masjid ini menjadi barokah. Mudah-mudahan pian seberataan yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan barokahnya masjid. Mudah-mudahan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma. Ayo kita ngaji, tolong didengarkan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Bu, ngajilah. Ayo kita ngaji, tolong didengarkan apa yang saya sampaikan. Nanti akan ada poin-poin ilmu. Ada apa? Ada apa? Ada poin-poin ilmu, tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba panitia mana panitia? Panitianya mana? Panitia masjid. Mana panitia? Ada. Coba yang halus-halus nih mengikuti. Yang halus-halus. Coba yang kecil-kecil nih dipindah. Yang halus-halus ini. Akan. Ya, dipindah ke luar. Coba dimasukkan kamar mandi, dikancing nanti dia mulai. Ayo yang halus-halus. Ayo buat akan. Coba yang kecil-kecil ini. Biar gak rame enak. Saya datang jauh-jauh, saya capek datang di sini, besok pagi harus balik, harus isi di Surabaya pagi. Jadi saya capek kalau ilmu gak nyampe kesampaian dengan sempurna enak. Ya, kita perjalanan jauh, ilmu setidaknya nyampe, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Coba panitia yang kecil-kecil coba ambil, ikuti. Ya, bapak-bapak maju. Bapak-bapak maju, diisi yang kosong diisi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kita ngaji sebentar tentang seputar Isra wal Mi'raj. Sebentar apa? Isra wal Mi'raj. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba didengarkan apa yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat. Dicatat baik-baik apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bersama dengan rahmatnya Allah jadi ilmu yang barokah, jadi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Benar kan? Apa yang saya sampaikan nanti akan ada poin-poin ilmu. Tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Nanti sebelum ditutup ceramah saya, sebelum ulun tutup nanti ceramahnya, apa yang saya ceramahkan saya tanyakan lagi lawan dia. Paham kagak lawan ceramahnya Habib?
Yang paham, yang nyatet, yang bisa jawab, karena ulun kasih hadiah air, ulun doakan mudah-mudahan bisa sampai ke Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan bisa ziarah ke Kota Tarim. Mudah-mudahan dapat barokahnya abang guru sekumpul. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti ada beberapa hadiah. Ini ada hadiah air. Nanti ada 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Nanti pertanyaan yang ketiga sedikit agak sulit. Apa kata orang belajar? Ngalih. Agak ngalih kenangan nomor 3. Kenapa? Dapat air juga ulun kasih kenang-kenangan surga. Hadiah untuk yang bisa jawab pertanyaan ketiga. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Ayo dicatat, diingat-ingat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Dengarkan. Isra wal Mi'raj. Apa? Isra. Tahu lah apa Isra? Tahu lah. Bu. Orangnya. Bu. Isra, dengarkan dicatat ya. Apa Isra itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Isra itu adalah perjalanan Nabi di malam hari. Perjalanan Nabi di malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Berimbai lawan malaikat Jibril, naik kendaraan yang namanya buraq. Ini adalah namanya apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ada tambahan dari panitia. Apa ini? Merah. Duit banyak. Merah. Senanglah lawan duitnya, Bu. Senanglah. Berarti sehat ya. Mau kadang-kadang lawan duit, yakin tuh. Dapat hadiah duit, terus dapat hadiah. Gini. Tapi sarung. Apa lagi? BHS. Cuman kan ada S-nya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Maafkan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada hadiah sarung, ada hadiah duit, ada hadiah air, juga ada hadiah Cuman satu nggak ada dadanya. Biasanya ada hintalo, nggak ada hintalo. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ngaji mulai. Dicatatlah. Dengarkan. Apa artinya Isra? Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Masjid apa? Nyalin buat diri. Isra itu adalah perjalanan Nabi di malam dari Masjidil yang ada di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Imbai lawan malaikat yang ngarannya naik kendaraan namanya buraq. Itu namanya adalah pahamlah? Isra. Kemudian Mi'raj. Apa Mi'raj? Mi'raj itu adalah diangkatnya Nabi Muhammad. Diangkat Nabi Muhammad dari Palestina, dari Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa diangkat beliau sallallahu alaihi wasallam, roh dan jasad. Apanya yang diangkat? Roh lawan kemana? Menembus langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril kepada aku sampai sini Muhammad ai. Aku pada kawa mau ya, amun aku langkah hancur,
namun dia melangkah semakin tinggi derajatnya. Nah, jadi Mi'raj apa? Diangkatnya Nabi Muhammad roh bersama jasad menembus langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha, tembus ke tempat nang kadakawa dipikirkan oleh akal manusia, serta menerima sholat linawa, berjumpa lawan Allah, menerima sholat linawa. Sekali lagi, apa Mi'raj? Diangkatnya Nabi Muhammad dari Masjidil Roh Nawa nembus langit nangku sampai ke Sidratul, ketemu lawan Allah, dapat perintah sholat 5 waktu. Apa artinya? Paham lah? Tapi BHS nggak ada isinya nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi Nabi Muhammad Mi'raj menembus berapa langit, wahai? Berapa langit? Di langit itu ada berisi para nabi. Di langit itu berisi apa? Ketika Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa tembus ke langit yang pertama, itu berjumpa lawan Nabi Adam. Nabi siapa? Di langit nomor berapa? Langit berapa sudah? Tahu ya, Bang. Di langit kedua, di situ berjumpa 2 nabi. Ada berapa nabinya di langit yang kedua? 1 Nabi Yahya, 1 Nabi Isa. Nabi Yahya lawan Nabi Yahya lawan Nabi Langit berapa sudah? Liftnya sampai lift nomor 3 ini. Nah, ketiga berjumpa lawan Nabi nang parasnya tampan sendiri. Siapa itu? Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf di langit yang keberapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya biasanya anak kamu nomor 3 itu itu bang. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa sudah? Nah, nomor 4 berjumpa lawan Nabi Idris. Nabi siapa? Nabi siapa? Berapa? Tapi Isra Mi'raj ada bunyi lah. Nah, jam HP bunyinya Isra Mi'raj ada kayak itu. Langit berapa sudah? Hah? Kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi siapa? Berapa sudah? Keenam, berjumpa dengan Nabi yang tongkatnya bisa membelah lautan. Siapa sih dia? Nabi Musa itu mendapat julukan Kalimullah. Apa julukannya Nabi Musa? Nabi nang rancak berpandir lawan Allah, dihimpun lawan ribuan ulama. Nang namanya Nabi Musa ini berpandir lawan Allah percakapan 3.500 percakapan. Berapa percakapannya? Enak. Salah satu percakapan Nabi Musa belum akan bahas di akhir, namun waktunya cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa sudah? 7 lah. 7 lah. Berapa sudah? Berapa sudah? 7 ini. Berapa sudah? 8. 9. Di langit keberapa? Di langit ke-7 berjumpa dengan kakeknya Rasulullah. Kakeknya Rasulullah SAW
Apa ngarannya? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa Beb yang kepada Nabi Ibrahim? Kakeknya Rasulullah. Karena Rasulullah sudah bersabda bahwasanya nasab beliau itu nyambung sampai ke Nabi Ibrahim. Kalau nabi-nabi yang lain itu dari saudaranya Nabi Ismail keluar dari sana. Kalau Nabi Ismail itu dikatakan Jadul Arab, kakeknya bangsa Arab, itu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pernah berdoa minta anak yang soleh, yang hebat. Berdoa apa jawab Nabi Muhammad SAW? Anak dakwatu Abi Ibrahim. Ujar Nabi SAW apa jawab? Aku adalah anak yang hasil dari doa kakekku yang bernama Nabi Ibrahim. Pernah minta kepada Allah anak yang soleh, yaitu adalah berhasil Nabi Muhammad. Enak udah akan bahas di akhirnya tentang anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari langit ketujuh dus. Pada sudah? Sidratul nyampe ke Sidratul ketika sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata, Muhammad, aku kawa umpat pian sampai sini ya. Ada bisa tak lanjut? Amun aku langkah hancur. Amun pian selagi langkah tambah tinggi derajatnya. Kata Rasulullah, Jibril, kayak itu kah? Yang lawan-lawannya kayak itu pada setia, bukan masalah setia Muhammad. Setiap orang punya kedudukan makom dan tersendiri. Kau semakin tinggi, aku akan hancur. Sehingga Nabi SAW berjalan terus. Kemudian kata Rasulullah, apa sampai wasani afihi sarirul ajlam. Sampai Nabi sampai ke satu tempat yang dia nggak tahu, mendengarkan goresan pena takdir ajal manusia ini. Nabi SAW mendengarkan. Kemudian di situ melihat sekelompok manusia bercahaya, orangnya diliputi dengan cahaya, di bawah arsy Allah sekelompok manusia yang bercahaya. Takjub Nabi, bepadah. Hendak bepadah sama malaikat Jibril kada ada loh. Pas Sidir bepadah bahwasanya siapakah bubuan ini? Nang bercahaya, nang hebat. Jibril dari kada kawa sampai ke tempat nang ini nah. Ini bubuannya bisa di tempat di bawah arsy Allah, bukannya bercahaya. An amalakun am nabiyun mursal. Apakah ini para nabi atau mereka malaikat yang lebih hebat dari malaikat Jibril? Imba itu Nabi SAW mendengarkan hatif. Apa hatif? Suara nang kada kelihatan wujudnya. Kemudian mengatakan bahwasannya itu bukan malaikat, itu juga bukan Nabi. Mereka adalah Muhammad, sekelompok dari umatmu yang memiliki salah satu dari 3 sifat. Berapa sifatnya? Berapa sifatnya? Ayo. Malam ini mudah-mudahan 3 ini ada salah satunya di pian, supaya pian kita dikumpulkan di tempat yang istimewa, di tempat di bawah arsy Allah yang sudah diceritakan di malam Isra Mi'raj, sekelompok umat Muhammad yang memiliki 3 sifat. Mudah-mudahan kita masuk, amin. Mudah-mudahan kita masuk, amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang pertama? Yaitu adalah hada rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun bi dzikrillah. Adalah bubuhan orang yang selama hidup di dunia lisannya selalu basah dengan zikir. Lisannya selalu dengan apa? Dengan apa? Dengan zikir. Lain lompat orang
lain berbicara membicarakan orang lain. Apa? Orang yang lisannya selalu berzikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun bebinian ini ada bebinian itu nangarannya nenek lampir, tahu lah? Tahu lah? Bu, orangnya. Bu, tahu lah nenek lampir? Tahu lah? Adakah bubuan yang hadir di nenek lampir? Hah? Kadada? Bujur-bujur? Kadada? Jangan beban kadada. Survei membuktikan. Survei. Ayo kita lihat adakah yang hadir hampir atau tidak. Ulun cek hodam dulu. Siapa nang hodamnya hampir nenek lampir? Bu, adakah kadang yang datangi nenek lampir? Nang berkerudung ini adakah nenek lampir? Kadada? Bujur-bujur. Survei membuktikan. Kata ulama, sifatnya nenek lampir ada 3. Sifatnya nenek lampir ada berapa? Berarti orang ini bersifat 3 ini berarti dia seperti nenek. Adakah kadang? Kadang? Yakin? Survei tekton. Allahumma shalli ala Muhammad. Sifat nenek lampir ada berapa? 1. Mudah-mudahan kadang di sinilah. Apa yang pertama? Bahutang kada pada lawan lakinya. Adalah? Adalah? Alhamdulillah akhirnya nenek lampir memunculkan wujudnya. Bahutang kada pada lawan gali lubang akhirnya lubang berataan kedada tutupnya. Jadi orang perempuan yang berhutang kada berpamit lawan lakinya ini adalah salah satu sifat nenek. Adakah kada? Ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulu ada Habib ngarannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos. Habib siapa ngarannya? Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos. Sidin berbada. Apa jadinya? Bebinian nang istimewa adalah bebinian nang inya sadar amun inya itu bebinian dan menempatkan dirinya di posisi sebagai bebinian. Paham? Inya sadar amun inya bebinian dan inya memposisikan dirinya sebagai posisi. Siapa makmum yang istimewa? Makmum yang sadar kalau dia makmum dan memposisikan di posisi makmum. Ada imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jawab aku tunggu di sujud tadi gitu. Allahu Akbar. Makmumnya sujud. Nah, ini makmum nang kada sadar kalau ininya makmum dan kada memposisikan dirinya sebagai batal kada? Batal kada? Ampun lebih dari 3 rukun yang mendahului imam batal. Begitu juga bebinian. Bebinian yang hebat adalah bebinian nantinya itu sadar aku bebinian dan aku harus memposisikan di mana aku posisi bebinian. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya bebinian itu bebinian itu nang istimewa itu adalah nantinya itu berbakti lawan lakinya. Bebinian itu ada nanti masuk surga. Makanya bebinian yang hebat ada ini bebinian itu nang apa namanya nang punya pakai hijab kan, nang punya pakai syar'i kan. Kayak apa? Bagus itu baju Sayyidah Fatimah. Tapi ujar ulama
hijab wanita yang paling istimewa ada dua. Hijab wanita yang paling istimewa ada berapa? Ada berapa? Satu, gahri baitiha, dinding rumahnya itu adalah hijab wanita yang paling hebat. Amun ini kada bercanda, amun kijil benar ya. Kijil lah amun jalan. Apa kijil? Hah? Letter. Apa jadi macam ini mana? Bedok jadi. Ini bubuan banjar kan bubuan Madura. Murah. Aduh, dah. Betul, dah. Maka bungas-bungas kerudungnya. Bunga itu kan. Ini mau bahasa dua bahasa apa satu bahasa? Bahasa. Kamu cilik kok jangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita pakai bahasa nasional Banjar. Sekeluarnya. Mulai mau betul kamu. Terus sakit nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Hijab wanita yang paling istimewa apa? Ada berapa? Satu dinding. Nah, dinding rumah. Dengarkan, dinding rumah itu paling hebat. Percuma membelinya keluar tahun. Di kota Karim itu dikatakan wanita itu keluar cuma 4 kali. Dijaga nggak keluar. Satu ketika umur anak-anak sampai umur 9 tahun. Setelah 9 tahun, mulai anak tangis mendekati daripada balik, keluarnya pasti sama orang tua. Itu waktu kecil. Kedua, di amril muz'ij, ketika perkara yang amat penting, karena penting, keluar. Yang ketiga, apa? Dan pentingnya bebunya di taring itu keluar adalah bainal maghrib wal isya. Kenapa? Karena bubuan lelakian kadang-kadang di luar anu maghrib dan isya, bubuannya di masjid berataan. Jadi bebunya itu keluar bebas. Kada apa? Kada bayi-bayi lawan lakian. Kenapa? Ini ada di masjid bubuan lakian. Yang ketiga, kapan bebunya keluar? Inda zawaj, ketika apa namanya menikah. Namun kawin diambilnya lawan lakinya, namun dibawa keluar itu keluar. Yang keempat adalah indal maut, ketika mereka meninggal dunia. Jadi kata para ulama, hijab wanita yang paling istimewa adalah gahri baitiha, dinding rumah. Yang kedua apa? Yaitu adalah zaujiha. Hijab wanita yang paling istimewa lain cadar bagus, inya bajunya Sayyidah Fatimah, tapi kada cukup. Amun cadar kan keluar kan. Ini pesantren liburan kalau dijuluminya apa anaknya? Ya ada. Bakijil-kijil riyadwa. Kenapa? Karena mereka nggak punya suami. Karena suami adalah hijab yang paling bagus untuk wanita. Jadi beginian, namun anak selamat harus menikah. Kenapa? Karena menikah itu akan menjadi benteng, menjadi hijab, menjadi penghalang wanita tersebut terjun di. Ada kata? Ada sudah. Berapa ikut malamnya? Nanti tipe pertamanya, tipe kedua. Apa? Bebinian nang suka melihat hartanya tetangga. Nah, amun waya ini loh, acara kayak gini, kerincing-kerincingnya itu dipakai seberapa. Amun dia nabi kada hendak duduk di mukanya, duduknya di tengah. Dia nabinya gini, ya nabi. Dihiganya kalung lah ganal. Ya Rasul. Nang kasihan nang dihiganya, inya betulan kaget.
Begelang orang kaget mengejar orang banyak. Kepada orang yang kada diberi nikmat, ada kalau di sini tetangganya membeli sepeda motor hanya orang beginian nang suka melihat harta tetangga, berarti inya adalah ada tidak? Kenapa ada lagi sudah? Bertambah nenek lampirnya sudah. Nang nomor berapa? Nomor berapa? Kenapa dua? Nomor berapa ini? Sifatnya apa? Sifatnya apa? Banyak lah sudah. Nah, separuh sudah malam lampirnya. Ini hibak masjid ini dipenuhi dengan para hadirat, para mak lampir yang dimuliakan lawan Allah. Apa yang ketiga sifatnya mak lampir? Yaitu adalah melarang lakinya julung duit lawan kuitannya. Ada? Ada? Alhamdulillah ada aku. Bu, dengarkan bu. Piantu laki piantu sudah ganal kalau sudah ganal loh. Dari kecil ampun siapa laki piantu, ampun ibunya. Iya loh. Ketika begini lawan pian, ibunya sudah tua, muhanya wamah jaya wamah mati sudah. Kimbe itu nang bini kan kerincing, glowing, glowing, nang kasihan orang Tuhannya nang lagi bepada naai, iya mah, anda kai aku kerincing kamu Tuhan, iya mas umat malah belum pulangkan duit. Dikumpulkan duit, lukanya kerincing, hendak dijulungnya lawan mamanya, mak lampir keluar dari kamar mandi. Ada nggak namanya? Hah? Kenapa ada sudah? Ngaruhnya apa? Mak? Sudah, jangan panjang-panjang mak lampir ini. Somirot kisahnya kenapa berhenti di mak lampir ini? Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Bu, orang tadi sifat mak lampir nang kedua Pak. Bebinian yang suka melirik harta. Bu, orang sugih itu lain lawan duit. Duit bukan hakikat kekayaan. Banyak orang sugih, sumpah banyak masalah. Dikatakan bahwasannya hakikat sugih, orang yang sugih itu ada 3. 1, siapa orang yang kaya, siapa orang yang sugih? Orang yang menerima apa yang diberi oleh Allah. Ini sifat sugih. Nah, kedua, orang yang berusaha menikmati apa yang dimiliki. Nah, apa nikmat itu jangan melirik kanan dan kiri. Nah, ketiga, kadang melirik ampun orang lain. Pian ini dijulukinya wadah. Adalah wadahnya. Tidak. Mana? Tidak. Maka bunga sepasitnya. Tidak wadahnya kalau. Astagfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, lain waktu membuat pola acara pendidikan salon jangan minta luar, di dalam ada begitu benar. Jadi kalau dia salon kalau di dalam, karena acaranya kan di dalam, supaya jelas. Karena ceramah itu 40% ditentukan oleh salon. Jadi mau sekolahnya katanya mas, pakai yang ceramah. Jadi kalau bisa jangan dibuang keluar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Biar dijuluki wadai pula. Biasanya untuk pengajian kayak ini dijuluki wadai. Kalau wadai itu macam-macam. Ada nang wadainya wadai untuk apa? Wadai apa?
untuk ada nang bumbili. Ya bumbili. Apa bumbili? Gendang. Kalau pisang goreng apa? Dang. Ya, gedeng bocor jadi ngaki. Kok ini bahasa Banjar diloncain kok mana? Oh, jelekol jadi. Apa? Dang. Gegodo. Ya, pokoknya budu-budu sudah. Ada bumbunya tuh kan, wadahnya tuh untuknya halus. Inya ada dan sampai dibukanya. Mau kenapa kok untuknya halus banget? Mana itu badannya? Mana itu bisa? Nah, orang yang menilik ampun orang ini kadang-ada inya makan kecuali dan ampun inya, tapi inya sakit hati. Kenapa? Karena dia tidak menerima apa yang diberi, tidak menikmati apa yang dimiliki, dan suka melirik-lirik orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Jadi orang nang suki ada berapa tadi sifatnya? Yang pertama apa? Menerima apa yang diberi. Yang kedua menikmati yang dimiliki. Nah ketiga kadang melirik ampun. Ini tiga adalah resep menjadi kaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun singkat supaya barokah waktunya. Yang kedua sifatnya Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tiga sifat orang yang lebih mulia derajatnya dari malaikat Jibril, bercahaya di bawah arsy Allah. Sifatnya ada berapa tadi? Ada berapa? Yang pertama adalah orang yang suka berzikir. Yang kedua apa? Yaitu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang kedua adalah orang yang hatinya itu apa namanya? Apa terkait itu aja namanya? Kae. Apa mau kecantol di masjid itu apa namanya bahasa Banjarnya? Terkait, jadi kakek terkait. Ini betul jawab. Apa terkait itu? Jangan ngomong lah. Tadi terkait. Dengarkan. Yang kedua adalah orang yang hatinya itu dia itu tersangkut. Tersandung. Kae lah. Hatinya tertinggal di masjid. Di mana hatinya? Hati itu taruh di masjid, bukan ditaruh lawan sidin. Karena kaganangan maumut kepada garing, kaganangan supan mupadah ngalih. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang hatinya tertinggal di masjid, artinya apa? Begawe. Apabila ada, Pak sudah kurang 5 menit ditutupnya berangkat ke masjid. Orang-orang yang suka hatinya itu selalu teringat dengan masjid, maka orang seperti ini nanti akan bercahaya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah mengatakan bahwasannya inna fil masajidi sirrun law arafta biha la ta'ajjabta liman yasmuni duro. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Allah meletakkan rahasia yang istimewa yang berada di masjid. Lau arafta, jika kau tahu rahasia yang Allah letakkan di masjid, la ta'ajjabta liman yasmuni duro, kau akan terheran kepada manusia, orang bubuan yang masih ada di rumahnya, nang kada ke masjid, kalian akan heran kepada mereka. Kenapa? Kalau kalian tahu rahasia yang Allah letakkan di dalam masjid. Artinya apa? Masjid sangat istimewa. Dengarkan, saya ulun singkat supaya barokah waktunya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Istimewanya masjid ada 5. Ada berapa? Istimewanya masjid ada berapa? Ada berapa? Catatlah supaya dia ke masjid imba ini bersemangat. Apa istimewanya masjid? Yang pertama, yakunus safina fil akhirah. Masjid Khalilur Rahman. Ya, Masjid Khalilur Rahman ini akan menjadi perahu nanti di hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Orang lari masing-masing, anak, saudara, famili, kadang-kadang namanya kuitan. Kullu nasabin tanqatu yaumal qiyamah. Semua nasab ujar Rasulullah putus nanti di hari kiamat. Matahari satu jengkal, bubuannya bingung masing-masing. Pada saat itu akan datang pesawat, akan datang perahu, kata ulama, yang berbentuk masjid di daerahnya masing-masing. Datang masjid yang akan mengenali kepada orang yang sering datang ke masjid. Jadi masjid ini nanti di hari kiamat akan menjadi perahu yang akan mengenali kepada orang yang sering datang ke masjid. Allahumma shalli Allah. Jadi yang membuatnya nanti datang ke masjid, karena di hari kiamat di kiau lawan masjid. Haji Ahmad panggilnya, Haji Sulaiman, Bu Haja Maryam. Ada pembuatnya namanya siapa? Pak Ijo, ada Lejo. Ada pembuatnya namanya Pak Ijo. Masjid, aku tetangga kamu. Aku di Hibiana. Kenapa aku tidak kau kiau? Kenapa tidak di kiau aku? Apa jalan masjid? Pak Ijo, kau ke masjid nggak sholat, cuman numpang bekami dari kulit ikan. Namun orang dan ke masjid cuman mandi nggak bekami, nggak ada sholat. Karena di hari kiamat nggak ada diki. Allahumma shalli ala Muhammad. Istimewanya masjid ada berapa? 1. Jadi perahu yang mengenali kepada orang yang sering datang ke masjid. Saya singkat supaya baru kawan. Yang kedua apa? Yaitu yang kedua adalah innallaha tabashbasha ala qadimina fil masajid. Allah menyambut dengan riang gembira kepada orang yang datang ke masjid. Orang yang datang ke masjid disambut. Ada Habib dari Jawa, Anda penceramah di sini, dijuluminya makanan, dijuluminya ini apa? Tamu. Kayak apa amun piantu wayah ini tamunya Allah. Pasti dihidangkan makanan-makanan yang batin, makanan-makanan yang membuat hati kita kenyang, hati kita tenang. Karena hati kalau sudah tenang, hati kalau sudah kenyang, maka hidup kita akan terasa tenang. Alhamdulillah, Allah menyambut. Yang ketiga, apa? Diampuni dosanya. Bagaikan bayi yang baru lahir. Orang yang datang ke masjid diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir, Bu. Pian taulah Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Sulaiman itu, Bu, nabi tampan raja. Sudah nabi, raja pulangnya. Kemudian Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, ujar Rasulullah, meminta 3 perkara kepada Allah, nang 2 dikabulkan, nang 1 kada. Apa permintaan Nabi Sulaiman? Yas'alu hukman yusadifu hukmahu. Apa yang diucap oleh Nabi Sulaiman itu adalah hukum dari Allah, dikabulkan oleh Allah. Apa yang kau ucapkan oleh Sulaiman itu juga hukum dari Allah. Yang kedua, apa? Mulkan layam bagi li ghairi min ba'di. Aku minta kerajaan dari Nabi Sulaiman nang kada kawan ditiru siapapun jadi setelah aku, ya Allah. Ya Allah, aku kabulkan. Sehebat apapun Dubai, Arab Saudi, Amerika, kada kawan membuat istana seperti istananya Nabi Sulaiman. Karena permintaan Nabi Sulaiman dan dikabulkan. Nang ketiga, Nabi Sulaiman berisi kerajaan. Jar Nabi Sulaiman, aku minta siapa umatku yang datang ke kerajaanku, di sudut itu ada masjid, mereka datang beribadah kepadamu, ya Allah, tidaklah mereka
kembali kecuali kau ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Jar Nabi Muhammad apa? Nang ketiga permintaan Nabi Sulaiman kada dikabulkan. Wa arju an yakuna dzalika li ummati, dan yang ketiga itu aku minta agar Allah memberikan untuk umatku. Amun Nabi nang meminta, Allah sudah berjanji wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah gak akan berhenti memberi kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad merasa alhamdulillah. Allah selamat. Istimewanya masjid ada berapa? Jadi disambut diampuni bagaikan bayi yang baru lahir. Yang keempat, muhanya bercahaya. Muhanya orang amun serancak ke masjid muhanya bercahaya di dunia dan di akhirat, apalagi nanti di akhirat. Apa yang Rasulullah basyiril masya'ina fid dulani ilal masajidi binuri tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira. Siapa yang diberi kabar gembira? Orang yang suka datang ke masjid di gelapnya malam. Maghrib sholat di masjid, isya sholat di masjid, subuh sholat di masjid. Maka ketahuilah siapa orang bubuhan nang ke masjid maghrib, isya lawan subuh, maka nanti di hari kiamat muhanya dari ujung kaki sampai ujung rambut Allah akan bungkus dengan cahaya, karena dia sering datang ke masjid di gelapnya Alhamdulillah. Jadi istimewanya masjid yang keempat muhanya bercahaya. Yang terakhir kelima. Apa yang kelima? Satu langkah dapat empat. Satu langkah. Orang amun ke masjid biar ke masjid kalau ini kalau. Nah, orang nak ke masjid satu langkah dapat empat. Apa empat itu? Dikasih satu pahala, dihapus satu dosa, diangkat satu derajat, diberi pahala satu sedekah. Satu langkah, empat lagi, diberi satu pahala, dihapus satu dosa, diangkat satu derajat, dijulung satu pahala sedekah. Melangkah lagi, dapat empat lagi. Makanya bubuan dahulu, bubuan bahari, amun ke masjid jalannya itu begini, apa begini? Nah, amun jalan ke masjid kayak ini, supaya dapat saya sebut itu. Alhamdulillah. Bet, ulun ke masjid kada berjalan baik. Apa? Bersepeda. Fadlullah wasi. Keagungan Allah luas. Amun dua-duanya ke masjid bersepeda motor, satu putaran ban. Berapa? Ban yang belakang berapa? Ulun naik mobil bebek. Banyak kan lagi. Empat. Ulun naik bis bebek. Jangan malaikat umar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang terakhir sebelum ulun tutup ceramah ulun, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang terakhir? Walam yastasib bali walidayhi qad. Yang kelima adalah siapa orang yang berada di tempat yang malaikat Jibril tidak bisa sampai adalah anak yang tidak menjadi penyebab orang tuanya dicaci oleh orang. Dia tidak menjadi penyebab orang tuanya dicaci. Ada wajib bubuhannya imbang apa kalau nya nakal macalnya apa aja namanya anaknya setan. Padahal kenapa bapaknya dingarani setan? Karena anaknya mah. Nah, anak yang menyebabkan orang tuanya dicaci oleh orang, ini orang model seperti ini nggak mungkin dapat tempat seperti ini. Jadi adalah anak yang berbakti lawan orang tua, anak yang berbakti lawan orang tua. Bu, ulun tutup ceramah ulun sebagai penutup, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Bu, anak
yang tidak berbakti, karena waktunya nggak cukup ini, anak yang tidak berbakti itu kesalahan utama adalah orang tua. Kesalahanku, lain ku inilah, ku nang salah pian gua 5 dosa orang tua. Berapa dosanya orang tua lawan anak? Berapa? Ulun singkat. Ini amun hendak ulang, iya ulang, datang ulang. Apa ulun berceramah tiap hari di sini ya, Pak? Cocok lah. Cari akan ulun ini orang ini di sini aja. Jangan. Wow. Dengar kan nyampe mana tadi? Lain. Nyampe mana tadi? Hah? Lain. Babini. Lalu salah Muhammad. Dosa kuitan ada berapa? 1. Saya singkat, nggak saya terangkan supaya kalian agak nangannya. Lalu salah Muhammad. Apa jar orang Banjar tuh gini, ada pantunnya gini. Jar habar pian kada masak, kukus pelita di luar tawi. Jar habar pian kada handak, kilar mata kada kelai. Ya ampun. Pantun alim bahasa Banjar. Terus kan? Takos. Ada 5. Dosa kuitan ada berapa? 1. Al-ihmal, kurang perhatian terhadap anak. Habib Ali Habsyi mengatakan, man ahmala auladahu fis sighar, dhawu alaihi bil kibar. Siapa orang yang tidak perhatian kepada anaknya ketika masih kecil, maka dia akan kehilangan anaknya ketika anaknya sudah besar. Saya singkat. Nomor 2. Apa dosanya orang tua? Dosanya orang tua adalah menjadikan anak mesin ATM. Apa dosanya kuitan? Menjadikan anak mesin. Itu dosanya kuitan. Kuitannya itu kepada yang penting naik aku hendak tabakah, hendak haji, hendak umrah, hendak membangun ini nak. Ini kalian tahu. Anaknya ini begawe apa di luar? Ini jadi pembinaan nakal kan? Ini menjual narkoba kan? Ini melakukan yang haram kan? Kita tahu. Yang penting orang tuanya minta duit. Padahal Allah telah menyatakan bahasanya ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan Nabi SAW di hari kiamat ada kuitan, ini tuh anak masuk ke surga. Imbe itu ada anak mengiau lawan orang tuanya. Ya Allah, ambil bagianku dari orang zalim ini. Jangan orang tua ini siapa kan? Siapa dong? Jangan aku anakmu. Kau dulu cuma menjadikan aku mesin ATM. Kau cuma minta uang harus ada uang. Tanpa kau sadar aku sholat atau enggak, kerjaanku haram ataupun halal, apa yang aku kerjakan kau enggak perhatian, sehingga aku sekarang menjadi orang yang masuk ke neraka. Apa kata Allah? Ambil ayahmu, bawa dia ke neraka. Kenapa? Berapa banyak nanti di hari kiamat orang tua yang diseret oleh anaknya masuk ke api neraka. Dosa kuitan yang berapa? Memberikan makanan yang haram. Memberikan, tidak usah dijelaskan, panjang kita. Yang keberapa? Yang keempat, tidak mengenalkan anak kepada Rasulullah. Anak itu punya sifat hewani. Sifat hewan dalam manusia itu ada. Amun inya kada dididik. Apa jalan Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada di dalam diri Nabimu contoh yang baik. Amun anak pian diajarkan dibarakahkan lawan Nabi Muhammad, maka anak pian akan memiliki akhlak insaniyah, bahkan malaikat kalah dengan manusia yang bisa meniru daripada akhlaknya Rasulullah.
Yang terakhir sebagai penutup, waktunya supaya cukup. Apa yang terakhir? Yaitu adalah yudalli'u, memanjakan anak, memanjakan dosa orang, memanjakan. Apa Beb yang dimaksud memanjakan? Dengarkan Bu, sayang kepada anak boleh, tapi jangan sampai masuk ke derajat memanjakan anak. Kapan orang tua dikatakan memanjakan anak? Ketika memberikan kepada anak perkara sesuatu yang belum waktunya. Julung lawan anak kadang belum waktunya, ini tuh belum. Anak halus. Dijulunginya apa? Dijulunginya apa? Epon. Wah ini kan anak umur 4 tahun nah. Di masjid nah. Anak guling nah. Di kakus kan. Nya di nah. Hati-hati loh Bu. Ini bahaya. Ini adalah narkoba juga Bu. Ini berapa banyak sekarang sudah ada rumah sakit yang khusus menangani anak yang sudah kecanduan HP. Hati-hati. Ada kisah, tapi waktunya nggak cukup, kita nanti malam. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Ayo, ulun julung 3 pertanyaan yang bisa jawab angkat tangan, nang ulun tunjuk menjawab, nang kada ditunjuk kada boleh menjawab. Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Panitia coba airnya kurang 2. Ada air lagi lah. Air. Buka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaan pertama. Nang muda kenang ngalih. Hah? Pertanyaan pertama, sebutkan apa sifatnya nenek lampir? Nenek. Jelas.